Jadi di sekolah di mana-mana belum menerima siswa inklusi, kita udah menerima. Nah ternyata anak-anak inklusi di sini tertangani. Sekarang sih lebih selektif ya. Jadi kan karena fasilitasnya nggak ada, kan di sini sarananya juga nggak ada. Kayak tadinya nggak buang air kecil, buang air besar nggak bilang. Kadang ada bakat terpendam juga ya, kayak Hizami itu gambarnya jago banget kan. Nah sebetulnya kan kalau misalkan kita ada dana, ada ini gitu, itu kalau datang ke sini apa hal pokok inian pokok jendela proyek tantrum luar biasa. Iya, kalau emang kamu semut lewat kolong. Mulutnya paling lama di Al-Azkar. Al-Azkar. Azkar apa ADZKR? Bukan Al-Azkar. Bukan AZ. Zakaro, zikir. Al-Azkar. Al-Azkar. Paling lama menurutnya? 2005. Itu 2005 itu paling lama. Ada yang temenan yang paling lama lagi ya? Lebih nggak jauh dari itu? Enggak, saya paling lama dari 2005. Nggak ada lagi? Ini tuh sekolah berdiri tahun 97 sebetulnya. 97 itu tadinya awalnya tuh SMK. SMK? Banyak, udah. SMK apa? Sama? SMK lah sekarang. Habis SMK 2 tahun apa 1 tahun ya? SMK. SD ini paling jauh. SD ini tahun 2000-an. SD justru paling akhir, pertama SMK. Dan awal berdirinya itu sekolah sosial. Maksudnya? Sekolah sosial itu karena kan yang pemilik sekolah ini kan dulu komisaris BI ya. Dia pengen beramal aja sih. Jadi dia Bank Indonesia. Ya, komisaris nih. Nah, punya ini Bapak Haji Sumanto namanya. Sumanto. Enggak, aku nggak ngomong. Beneran ya, kebetulan aja namanya sama. Jadi dia itu dibikinlah sekolah sosial. Jadi anak-anak yang masuk sini semua di kampung yang nggak pernah sekolah, beliau seragam dibeliin, makan dapat, uang saku, buku, pokoknya gratis total plus uang saku. Di gratis total dapat uang jajan. Uang saku dikasih Tahun 97 tuh. 97 udah mulai begitu. Pertama kali diri emang itu konsepnya seperti itu. SMK-nya jurusan apa? Jurusannya nggak tahu ya waktu itu. Sempat ngajar sih di SMK tahun 2005 masih ada. Pas pertama kali ngajar sini justru bukan SD, SMK. Tapi sama guru agama juga. Iya. Terus karena Pak Hajinya udah nggak menjabat sebagai komisaris, udah pensiun, akhirnya mulailah dikurangi, nggak ada uang jajan. Nggak berkurang. Iya, karena kan nggak ada pemasukan sehari-hari, SPP enggak, apa enggak gitu kan. Iya. Belum gratis total. Nah terus akhirnya semenjak Pak Hajinya lengser, udah nggak menjabat lagi jadi komisaris, sedangkan anak-anaknya orang perbankan semua, nggak ada yang dunia pendidikan tuh nggak ada. Orang? Perbankan semua. Orang yang apanya? Anaknya cuma 1. Oh, anaknya. Pak itu, Pak Sumanto. Cuma 1, dua-duanya. Tapi nggak ada yang itu. itu. Di dunia pendidikan sama sekali. Semuanya. Yang satu lagi apa bisnis ya. Yang satu lagi ini apa namanya perbankan. Jadi nggak ada yang ngerti dunia pendidikan gitu, makanya dikelola sama anaknya. Oh, yang bapak di kantin tadi. Tapi sih sekarang karena udah pensiun juga anaknya, jadi suka kesini sih ikut ngurus juga sekarang. Yang anaknya? Yang anaknya laki-laki? Anaknya perempuan. Dua-duanya? Tapi tinggalnya nggak di sini, di Kebonjeruk. Jauh.
main jauh. Tapi kadang-kadang suka kesini gitu. Kadang setiap Sabtu ngisi pengajian ke masjid gitu. Nah, karena Terus SMK-nya udahan tahun? nah SMK itu kan karena kita awal sekolah gratis terus dapat uang saku, tapi karena setelah kajian tidak ada dana lagi yang masuk karena kan nggak ada SPP, nggak ada apa sama sekali. Guru tuh digaji sama Pak Haji semua, pokoknya operasional semua sama Pak Haji APZ. Para Pak Hajinya Udahan. terus meninggal juga kan, nggak ada yang ini. Ya udah, lama-lama muridnya habis karena kan berbayar kan, udah mulai berbayar, muridnya habis nggak dilanjutkan. Tahun? 2000 berapa ya, 2006 kalau nggak salah. Oh makanya sempat setahun aja di Iya, SMK. SMK lanjut SMP juga sama, konsepnya sama Di sini? Jadi paginya SMK, paginya SMK, siangnya SMP. Jadi SMP-nya siang, Tadinya gitu. SMP-nya siang, terus konsepnya sama kayak SMK. Lama-lama habis. Tinggal yang bertahan SD. Kalau SD memang dari awal itu Nggak murni sekolah gratis. Nggak murni gratis. Tapi menerima siswa inklusi. Betul. Jadi sekolah di mana-mana belum menerima siswa inklusi, Tahun kita udah berapa? menerima tahun 97. 2006. Berarti pas SMK udahan, SMP udahan, SD berdiri gitu. iya. Jadi ada, berarti sebetulnya ini TK, SD, SMP, SMK ada. Dicek namanya pun masih ada, cuma non aktif statusnya. Kalau SD masih bertahan, cuma inklusi. Nah karena terlalu banyak siswa inklusi. Kenapa namanya inklusi? Awalnya sih kita karena nggak dapat murid ya, jadi siswa apa aja kita ajarin aja dulu gitu. Nah ternyata anak-anak inklusi di sini tertangani, banyak yang puas lah orang tua. Pernah paling banyak berapa siswa Siswa di sini inklusinya? misalkan dari 100 orang, ada 100 orang, siswa inklusinya ada sekitar 50-an. Ini setengahnya. %. Makin kesini makin berkembang, makin banyak. Kok? Ya karena mungkin dari mulut ke mulut ya. Terus sekolah negeri di mana-mana yang sudah tidak menerima inklusi tapi nggak kuat, bagaimana cara menanganinya dia harus sini. Tapi menerima aja. Kita sekarang sih lebih selektif ya. Jadi kan karena fasilitasnya nggak ada kan, di sini sarananya juga nggak ada. Kayak yang model-modelan yang HD gitu, yang tantrumnya parah. Tapi berarti kalau sampai setengah nggak khawatir? Enggak sih. Maksudnya anaknya bakal Justru kebawa jadi kayak anak normal. gitu. Kalau si itu anak aja, lihat aja. barengin gitu. Jadi justru kebawa kayak anak normal. Dan di sini dari physically anak-anaknya nggak kelihatan anak-anak yang Apa? berkebutuhan khusus ya. Kayak main normal ini. Terus ABK-nya apa dong dia? Ada yang space delay, ada yang fisik ya polio, terus ada yang autis, terus Apa Ibu? busuk pasti yang lebih tahu. Tipe-tipenya kepala sekolah. Banyak. Hah? Banyak yang lebih tahu bahwa nggak masalah gitu guru-gurunya. Inklusi nggak apa-apa Bu? Anak inklusi masuk sini nggak apa-apa? apa ini buktinya gitu loh. Kita karena kita fasilitas Ibunya ada yang parah gak? Ini apa? Febri. Ada yang parah gak inklusi ngapain gitu? banyak Iya. Bu. Yang kepala tuh Naira nggak bisa ngapa-ngapain ya. Naira. Iwan, Izami, Rido. Dia nggak bisa ngapa-ngapain ya? Nggak, karena apa? Inklusi sebabnya banyak. IQ-nya IQ-nya rendah. nggak bisa menyerap
nggak bisa menjalankan pelajaran. Berarti apa yang diajarin tuh? Sosialisasi, kemandirian lebih ke situ sih. Oh, Jadi yang awalnya kegiatan sehari-hari aja ya. Awalnya takut main sama temen-temen, sekarang udah mulai ceria. Yang nggak bisa cebok, bisa Iya, usaha kamar mandi kan penting banget ya. Meskipun kelihatannya jadi sepele kalau bagi orang yang normal, jadi sepele gitu urusan kamar mandi, tapi akan jadi sesuatu yang sangat spesial itu ketika sama anak itu gitu kan. Kayak tadinya nggak buang air kecil, buang air besar nggak bilang, terus dijelin gitu, bilang. Itu kan kelihatannya kecil ya, Iya. tapi Nggak berarti. besar banget pengaruhnya. Tapi berarti lebih belajar itu kehidupan sehari-harinya ya. Iya. Ngapain nih, melakukan Karena apa gitu ya. kalau akademis agak Kita sulit ya. coba pun, kita coba nih misalnya jadi ya, jadi kita satu nih, kita belajar coba. Dia itu sampainya cuma 40 bisa bacanya. Sampai sekarang. Dari kelas 3, kelas 2 lah saya belajarin ya, kelas 3, kelas 3. Nah sekarang cuma bisanya 40 aja. Kalau lebih dari 40 nggak bisa, stuck di situ dia. Dan berarti kalau anak inklusi itu bukan akademik yang dikejar ya? Bukan. Nggak bisa lah kita target dia harus sama dengan siapa gitu. Paling dia bisa mandiri. Iya bisa. Tergantung Iya. tipe anaknya. Misalkan si A tipenya seperti ini, targetnya mau sampai mana nih gitu. Bisa melakukan sehari-hari ini mau ngapain nih, Oh dia sehari-hari suka mau masak ngapain. ya, bisa dia bisa. Kadang ada bakat terpendam juga ya, kayak Hizami itu gambarnya jago banget kan. Gambar, nulis dia bagus. Pas udah gitu dia sukanya dibuat-buat patung misalnya gitu kan. Nah itu biar nemu nih anak ini lebihnya di bagian apa nih, biar lagi di apa Lihat ya? kesehariannya, Dan keseharian kesukaan dia. kesehariannya dia. Dia bikin Heeh. Dicoba-coba gitu. Coba dikasih garam semua pulpen, dia ngapain sih gitu ya? Kayak gitu. tulisan gurunya sama tulisannya bagusan tulisan dia. Bisa gitu. Dia juga bisa nulis indah, tuh ada tulis indah ya. Apa nulis Anaknya masih di sini. masih ada. Tuh gambar terus. Nah kalau Nah, sebetulnya kan kalau misalkan kalau kita ada dana, ada ini gitu ya, itu diarahkan ke Hobinya dia. hobinya Bisa dia bisa. gitu, yang lebih matang lagi sehingga menghasilkan karya gitu harusnya. iya bukan lagi sekedar mereka gambar iseng ibaratnya Iya. kasar gitu ya, Iya. tapi ini gambarnya mau diapain nih? Bikin komik, bikin Heeh. ini, gitu. Tapi waktu itu pernah aku di kantor aku ada yang orang tua sama anak tiba-tiba datang bawa gambar, bawa kertas A4 gitu, dia nggak A4. Ini anaknya inklusi, tapi saya nggak tahu waktu itu inklusinya apa. Terus minta ditaruh di koran. Terus Aku taruh. Gambar kayak gambar komik gitu yang apa? iya. Yang ada 4 kotak gitu, ada ceritanya. Tapi cerita itu cuma sebenarnya kayak cuma main gitu doang. Tapi kata si orang tuanya, ini apa anak saya inklusi, tapi aku lupa nanya inklusinya apa gitu. Gambarnya jujur nggak bagus, tapi dia bisa ada ceritanya gitu. Jadi kayak si ini lagi di rumah terus berangkat keluar, yang di sini terus ini main, yang ini apa. Jadi Usia berapa? aku udah lama banget itu aku itunya dapat kayak gitu, datang dia tiba-tiba ke kantor, nggak ngerti aku tiba-tiba datang aja. Oh, Berarti kondisinya dari 2006 dan rata-rata hampir setengahnya inklusi, itu udah berjalan 19 tahun dong. iya. Betul. Oke aja jalannya. Ya, oke. Dari apanya dulu nih? Apapun operasional. Operasional udah bisa dihitung lah, dengan siswa kurang lebih cuma 70 orang, operasional per bulan berapa? Sedangkan kita guru ada 9 di sini. Udah pasti nggak gaji kan? Tapi aku boleh agak sedikit ngomong apa? Apa? Itu sekelas 3 dan 4 jadian 1. Iya. Emang nggak ada ruang lagi? Emang nggak ada ruang lagi? Nggak ada coba. Penuh semuanya. 1, 2, 3, 4 ruangan ya?
5 dengan perpus. Oh iya. Itu kan ada yang benar-benar perpus. Nggak masalah lagi. Kemudian pernah ngerasain siswa yang luar biasa gak? Maksudnya yang wah gila stres nih nanganinnya. Setiap hari. Serius. Jadi biasanya di awal-awal Masuk. tahun baru ya, tahun ajaran baru. Itu kan kita belum anak kelas 1 baru nih atau anak pindahan yang baru kita pegang. Terus dia inklusi. Itu kan pasti ada yang tantrum apa segala macam, kita masih ngeraba nih nanganinnya gimana ya. Ada lulusan tahun 3 tahun yang lalu dari Kostrad itu kalau datang ke sini ketok inian ketok jendela teriak tantrum luar biasa. Udah sebagai berbagai cara kita lakuin ya, cuman gitu ternyata gitu pas sebulan kepegang, ternyata anak nggak bisa stres, nggak bisa pressure. Berarti sama kita harus bisa sabar dulu, kita tuh friendnya dia gitu, dia baru kenal dulu gitu ya. Kenal dulu, seolah-olah dia ada yang ngelindungin gitu, jadi kayak orang ketakutan gitu, mungkin harus sering dibentak atau gimana. Itu luar biasa ini kalau lagi Masya Allah teriaknya udah kayak pakai toa, suaranya nyaring kan kalau cewek cowok. Galak gak? Galak banget. Itu yang galak sih. Udah gitu kita tenaga cowok di sini kan nggak ada, cuma satu-satunya tadi Pak Kori, itu juga belum lama, baru 3 tahun di sini. Ya karena lagi-lagi di sini tuh kalau nyari duit tuh nggak ada, nyari pahala di sini. Tapi kan ada istilah mungkin banyak sebut sama orang. Atau ya akunya aja yang tadi mungkin kurang keliling, kurang main. Inklusi itu bukan berarti orang yang menengah ke atas ya, menengah ke bawah juga banyak. Justru di sini itu inklusinya yang menengah ke bawah, yang mereka mau sekolah dengan fasilitas yang memadai, yang mendukung nih anak itu nggak mampu, maka lari ke sini. Orang kan sekarang, anak-anak KBK ini banyaknya anak-anak orang kaya ya, itu yang terekspos gitu. Ternyata yang nggak terekspos itu banyak banget yang justru menengah ke bawahnya. Iya. Malah bawah banget ada. Pernah ada yang bawah banget? Anak dari hasil broken gitu kan. Terus jadi anak-anak inklusi ini kalau kita dari 2005 yang saya pelajari, dia itu bisa inklusi satu karena ibunya udah nggak muda lagi ketika melahirkan. Faktor-faktornya nih ya, di luar qadarullah ya Allah kan. Terus yang kedua, si istrinya ini ketika hamil dalam kondisi tertekan sama suaminya, misalkan suaminya selingkuh, broken lagi kan, jadi berpengaruh kepada si janin. Terus berarti pengalaman Pak sih pada saat mengandungnya dong? Iya, jadi berpengaruh kepada si janin, benar ya. Terus apalagi ya, pengen stop hamil tapi ternyata hamil minumin obat, tapi ternyata ya Allah yang punya kuasa tetap lahir. Jadi kita pelajarin tuh dari segi orang tuanya tuh kayak gitu. Gitu ya, ternyata anak inklusi ini lahir ada sebab musababnya di luar qadarullahnya Allah ya. Jadi ada yang karena ini gitu. Dan nggak tahu sih secara ilmu kedokteran itu benar apa enggak, cuman dari sekian banyak anak inklusi yang kita tampung, rata-rata kondisi keluarganya begitu. Kok ada yang lahir orang tuanya. SD Al-Azkar pede nerima siswa inklusi? Sebetulnya nggak pede, tapi karena keadaan dan kita nggak tega, ini anak mau dikenain kalau nggak sekolah dan dilimpahkan oleh sekolah keliling ya. Iya, yang dimana-mana udah nggak diterima, masa kita juga harus tutup mata dengan kondisi mereka yang kemarin digigit giseng ya? Iya, giseng. Itu makan meja itu apa? Kalau meja dimakan. Meja, kerah baju. Siswa. Udah lulus sekarang anak TNI. Berarti orang Kristen. Makanin apa aja gitu? Apaan aja? Orang Kristen dia.
Sama Masuk sini. sih. Kalau pulang sekolah, assalamualaikum udah ngaji dia. Iya, Orang tuanya nggak Kristen. benar orang tua Kristen. Iya, sekolah di sini. Cuman karena akhirnya nemu kali ya sekolah yang mau. Iya, disuruh itu dia ya. Iya, dia makasih banget di sini perkembangannya pesat banget. Bahkan ada satu anak namanya si Arneta ya. Itu apa bahasa kedokterannya kalau sudah nggak bisa merekam apapun di kepalanya. Tapi ternyata sini jus 30 dia Bisa. bisa. Dan lulus juga alumni. Banyak Masa sih itu dia yang makan apa aja? iya meja kadang-kadang terus Lucu-lucuin gitu. kerah satu habis nih. Tapi pas kesini enggak ya? Pas Kan kesini meja. Karena dipunya kayak gini-gini. iya. Jadi tadinya ada kerah sampai bulat, Nah, saya kira tisu ya apa. kerah yang kaos itu kan nggak ada kerahnya kan? Ternyata dimakan juga. Tapi kelas 3, 4, 5 ya. Mudah-mudahan enggak. Oh, berarti gini dong, kalau misalkan siswa inklusi tidak dilihat dari akademik, berarti kenaikan kelasnya dilihat berdasarkan perkembangan sosialnya. Iya, karena kan target mereka beda sama anak yang lain. Kita punya target nih anak kelas 1 modelnya begini, tipenya seperti ini. Target dia apa nih nanti di kelas 2. Kalau misalkan mencapai target ya kita naikin, kalau enggak ya enggak. Teknisnya gitu ya, saya nggak berarti ngeliat ini si anak bisa apa nih, oh berarti dia loh layaknya untuk naik kelas 2, wah anak ini bisa apa nih, berarti Tapi bisa kita kan harus juga. ada surat keterangan dari psikolognya pas masuk itu. Ini Iya, tipenya apa sih gitu. Heeh. Dan kebanyakan mereka itu menengah ke bawah ya. Untuk terapi tuh enggak ada gitu. Cuma Makanya karena ekonominya gak nyampe, kasar gitu ya. harusnya kan sekolah dibantu ya. Di Iya. sekolah cuma berapa jam sih gitu kan. Harusnya dibantu dengan Terus nanti lagi di luar. aku berapa kali ikut seminar untuk anak inklusi, ternyata bukan hanya sekedar sekolah dan orang tua, tapi tambah satu lagi terapinya. Iya. Makanya jadi 3 yang berkomunikasi, maksudnya gitu. Iya betul. Jadi nggak hanya sekedar si sekolah komunikasi sama sekolah, mau orang tua, tapi ternyata besar juga pengaruhnya sama perkembangannya iya. itu ternyata terapinya. Tapi kan balik lagi, Nah itu dia. itu bagi yang mampu. Karena terapi setahu aku, Dan terapi di sini banyak yang nggak di cover BPJS ya. terus setahu aku terapi kan mahal ya. Iya. PR banget nih. Iwan sama sekali. Makanya dia pulang ini lagi. Teriak-teriak. Kita Gurunya di berapa sini? 9. Kuat-kuat. Ya itulah guru yang saya bilang sini kalau nggak ada duit mau ada. Dari pahala. Dan alhamdulillahnya guru-gurunya sih di luar ada side job. Jadi Harus side job lah kalau nggak. kalau nggak ada job, Iya. entah ada bisa bertangganya secara ekonomi. Karena kan nggak semuanya pada sertifikasi. Iya. Ada yang belum? Ada karena memang belum dulu sih, belum lulus. Kamu tuh udah ya? Suruh. Juga udah. Pas sekolah udah bebas semua. Ya iyalah dari Sekarang siswanya ada berapa total? sekarang 68 74. 74. Paling banyak di kelas 34. paling banyak 34. Tapi aku bicara fasilitas Nggak ada. nggak ada. Fasilitas untuk anak inklusi Iya. nggak ada. Jadi kita kadang modal sendiri aja. Misalkan di rumah ada rezeki nih kita beliin bola gitu. Terus kita beliin. Ntar kita lihat-lihat di YouTube menangani anak ini kayak gimana sih. Kreativitas gurunya aja masing-masing. Kayak gimana nanganin tuh anak. Ngulik-ngulik aja gitu. Jadi ya kita mau pelatihan secara apa namanya? Secara akademis gitu ya. Jujur aja guru-gurunya nggak ada yang lulusan inklusi kecuali kepala sekolah ya. Berarti ini bicara modal peduli. Peduli dan nekat. Peduli lebih kepada peduli kayak. Ya kita juga ya Allah datang sini Bu, anak saya udah nggak diterima di mana-mana Bu, tolongin sini gitu. Kayaknya buat bilang enggak tuh gimana ya? Ya Allah kesian banget gitu. Kan balik lagi ya, pendidikan adalah hak segala bangsa. Pendidikan adalah hak segala warga negara, semua warga negara gitu. Tapi nggak apa-apa nih, ibu nggak apa-apa
ngajar banyak-banyak anak inklusi. Padahal sekolah umum ya. Sekolah umum, sekolah biasa. Dan di sini silakan cari sekolah yang anak biasa dengan anak inklusi itu kasih sayangnya luar biasa. Tidak pernah ada bullying, nggak Oh, pernah. dari yang biasa ke yang inklusinya. Kecuali yang agak normal dikit ya, ada agak normal, tapi ini dia malah kena semua. Ngapain? Kita bangga. Emang ada bungut ya? Bullyingnya sesama inklusi. Bullying Kalau inklusi. sesama inklusi kan kita nggak ini ya. Maksudnya yang Iya. normal dengan yang inklusi tuh nggak ada yang sampai kejadian Maksudnya gimana dia gitu. Nggak ada saling bullying. ngerti lah jadinya gitu ya. Saling paham. Itu yang kita tanamkan justru akhlaknya itu yang kita bentuk di sini. Kalian itu bersahabat dengan anak-anak istimewa ya. Gitu. Bullying Jadi sama baru ya. bukannya Tapi kebanyakan yang aku kurang ngerti nih kalau inklusi gimana, tapi kebanyakan yang secara kejiwaan kemampuan atau kebanyakan yang fisik. kejiwaan. Itu dua-duanya sama-sama inklusi kan ya? Maksudnya gitu ya? Ya, kalau fisik kan cuma beberapa orang sih di sini. Ya, misalkan yang Yang cacat, polio, Iya, cacat si gitu. Abdul aja, Abdul doang ya? kursi roda, Abdul aja. Lebih kepada kejiwaan sih. itu IQ gitu-gitu ya. Iya, gitu. Tadi tantrum Diseleksi gitu. ya, tantrum. Terus apa ya? Pokoknya di sini mah mesti pakai hati dah. Kalau nggak pakai hati sebentar Sebentar out. karena pressure-nya. Iya, luar biasa. Ada yang ngempet, buang air. Ada gitu. Banyak. Nah, guru kelas 1. Iya, Bisa banyak. ya dulu ya. Nyindik, minggir lalu kencing. Ada. Banyak ya Bu Mai. Dulu saya habis praktek PPG kan, capek kan ya bikin es tuh. Bau apa? Ada yang buang air. Aduh capek banget itu. Kan dulu kebiasaan kerasa dulu kan, ini rame deh pokoknya ini. Itu Bocahnya gede banget. berarti mesti diungsiin dulu ya. Iya, kayak kebayang dah bisa. Tapi ada, berarti kan gini, kalau anak berkebutuhan khusus, berarti kan dia butuh penanganan khusus. Harusnya. Berarti guru-gurunya punya modal itu nggak? Itu dia tadi kita ngulik-ngulik dari YouTube, ngulik-ngulik dari ya pelatihan yang ya menurut ya cuma beberapa jam Ya, gitu, ngulik, dapat ya. undangan pelatihan dengan inklusi. Oh ini apa latihan-latihan? Kita kembangin sendiri aja sih, karena kan tipe anak di sini kan nggak semua, misalkan satu kelas sama tipenya, misalkan seleksinya itu enggak. Tapi malah bisa gini, diseleksi A sama si B mungkin beda juga gitu gak sih? Beda. Ada yang diseleksianya parah ya. Itu bukan berarti diseleksi ya, berarti kalau diseleksi ya teknis cara ngedidiknya A, B, C, D enggak gitu ya. Ternyata diseleksi yang lain belum tentu bisa kayak gitu. Iya. Ya kan gitu ya? Belum tentu diseleksi yang kita tangani di sini kita terapkan di anak yang diseleksi di sini. Belum tentu bisa begitu juga. Berarti ini apa? Improve-nya gede juga ya? Iya. Nah, saya bilang Ngimprov. ngulik sendiri kita, jadi ngimprov. Anak gimana ya gitu. Mesti diapain ya. Banyak belajar di YouTube dong. Iya sih. Cuman ya guru juga kadang manusia ya, karena kalau lagi bete juga ya Iya. terlalu banyak yang ini. Pasti. Kan bahasanya guru juga punya mood. Manusia dan Guru juga punya mood. Kalau mood lagi oke aja. Cuma ya gitu. Berarti ini akan seterusnya menerima anak inklusi dong? Kalau bisa sih enggak ya. Tapi kalau Maksudnya bukan enggak, lebih dibatasi kali ya gitu ya? pengennya sih gitu. Cuma tadi ketika ada anak inklusi yang apalagi orang tuanya mohon Bu gitu, kita aduh nggak tega gitu. Pengennya sih nolak gitu, tapi ya Gimana cara nolaknya ya? ya, Gitu. ya Allah ya anak kalau nggak bisa begini dia mau kemana gitu. Apalagi sementara dia bilangnya dari sekolah mampu gitu kan.
Begitu dah. Gurunya 9. Bisa 70. Tapi kan di sini beda sama sekolah Apa? biasa. Kalau misalkan satu guru menangani anak 10 dengan di negeri satu dengan anak 40 yang normal, mungkin lebih berat kita. Kan ada itu. Iyalah. Berarti di sini nggak ada shadow teacher dong? Harusnya kita setiap anak yang mau daftar di sini, Bu, tolong siapkan shadow teacher. Kita selalu bilang gitu kan. Ya Bu, boro-boro bayar shadow gitu. Bisa kan lumayan. Boro-boro bayar pengganti. Tapi nemu gitu yang bener. Maaf ya. Mbak agak kasar. Yang benar miskin lah. Tapi dia inklusi. Banyak. Sekarang pun banyak. Yang benar miskin gitu. Banyak. Terus inklusinya juga parah gitu. Iya. Cek aja deh ke kaos masing-masing. Tapi nggak apa-apa gitu sih. Tapi ada SPP kan di sini? Ada. Yang bayar, yang enggak. Iya gitu, paham. Endingnya jadi kayak gitu, yang bayar, yang nggak bayar ya mau gimana, mau ditendang juga nggak mungkin, mau dipukul juga nggak mungkin, mau diperes kayak gimana juga nggak udah keluar apa-apanya. Tapi saya salutnya di sini guru-gurunya komit. Satu komit, kedua berdedikasi gitu ya, artinya nggak gampang nyerah, nggak gampang. Pokoknya yang bertahan di sini guru-guru yang berdedikasi semuanya sih. Kan berarti tantangannya lebih kenceng di sini ya. Keluar masuk guru itu sering nggak? Sering. Makanya ini yang bertahan ini ya guru-guru lama semua. Kalau yang baru-baru kayak anak muda gitu baru lulus ngajar di sini. Nggak kena mereka ya. Aduh ibu pusing lah saya nanganin anak begini gitu. Ekspektasinya lebih jauh banget. Dia mungkin berpikir kalau ngajar guru tuh begini, ternyata pas di sini bengong. Begitu gajinya gini doang gitu. Udah. Nah kita fair-fairan aja betul. Salary sih lebih ke situ. Iya, kalau yang guru-guru baru pasti nggak yang ngajar dari situ, ini dapat berapa? Kasarnya gua ngajar 6 jam terus gue dapatnya apa kan gitu. Yang di kamar yang orang-orang baru jadi guru biasanya masih berpikir ke situ. Karena jadi guru itu bukan tentang 1+1 sama dengan 2 kan? Iya. Soalnya aku pernah nonton film. Adanya ini Teacher's Diary. Film Thailand. Ih keren banget. Menceritakan tentang apa? Guru di pedalaman. Tapi di pinggir danau gitu. Terus nama gurunya ditanya, lagi bercerita tentang kecepatan. Waktu perjalanan naik kereta. Anaknya bengong. Siswanya bengong. Karena ternyata di situ nggak ada yang tahu itu kereta apa. Karena belum pernah ada yang naik kereta. Bisa gitu ya. Iya, jadi akhirnya sama dia bukan tentang belajar kecepatannya dulu jadinya. Kereta dulu kayak gimana. Karena kata dia, jadi bukan tentang anak itu akhirnya bisa berhitung terus jadi pintar terus anak itu, tapi dia harus bisa merasakan kereta itu seperti apa. Jadi dia akhirnya buat simulasi tuh pakai perahu disambung-sambungin seolah-olah jadi kereta. Ini loh kereta kayak gini, nyambung-nyambung, terus di depan ada gerbang utamanya, terus ada masinisnya. Yuk kita keliling danau, tapi pakai perahu. Jadi seolah-olah lagi naik kereta. Baru habis itu baru diajarin pelajarannya. Jadi ternyata diperkenalkan dulu. Iya, prosesnya ternyata nggak semudah untuk ngasih materi buku pelajaran gitu. Dan balik lagi kan ke improvisasi gurunya itu. Iya. Kan. Makanya aku bilang dari ini bukan tentang guru itu bukan tentang ngasih materi pelajaran. Kayak ini nih. So inklusi tadi yang Bu Mutia bilang nih. Misalkan inklusi A sama inklusi B kan tangannya pasti beda-beda. Kalau misalnya deh ngitung deh setengahnya misalkan gitu ada misalkan ada 4 lah anak inklusi dalam satu kelas. Kan tangan ini beda-beda tuh. Caranya gimana? Itu sabar-sabar. Iya. Enggak, kalau misalkan kalau saya kan guru PAI ya. Kalau guru PAI saya anak inklusi apapun pertama kali yang saya tanemin satu akhlak.
Mau anak inklusi, non anak inklusi, gimana cara saling menyayangi itu. Pertama itu dulu. Bukan tentang alif batanya dulu ya. Bukan, itunya dulu. Terus yang kedua, sholat. Pembiasaan sholat itu setiap hari di masjid. Silakan dicek sendiri deh, anak inklusi kayak apapun, sholat, bacaan sholat hafal, zikir-zikir sholat hafal. Terus kalau baru untuk pelajarannya ya, baru nih kita pilih-pilihnya, si ini tipenya begini, targetnya begini. Kalau misalkan disatukan dalam satu kelas, pas kebagian misalkan ada 10 anak, ada 5 anak, misalkan tipe yang berbeda dalam satu kelas, penanganannya seperti apa. Paling kebanyakan nih kita guru-guru dipisahin, misalkan yang tantrum banget diambil sama kepala sekolah, terus yang masih bisa kita handle kita pegang dengan satu materi yang mereka bisa terima semua, itu kita ikutkan. Kalau enggak, kadang kita biarkan aja dia main gitu, karena kadang-kadang ya nanganinnya kayak gitu ya. Iya. Nggak bisa dikumpul tontonan, makanan itu sangat mempengaruhi psikologis mereka. Iya, tonton. Jadi gini, ada anak autis di sini. Anak autis ini tipenya apa ya? Nama kedokterannya apa lagi tuh? Dia itu menerima sesuatu, merekam sesuatu sampai besok pagi rekaman yang dia tonton semalam itu terekam di kepalanya. Langsung nempel aja. Jadi kayak ibunya malam nih kasih tontonan sepak bola. Pagi-paginya nih anak pinter, baca bisa, semua bisa. Misalkan kita kasih soal bahasa Indonesia gitu, di mana kak ibu memasak air gitu, bol jawabannya. Di kepala dia itu tentang bola. Jadi apapun itu ada kaitannya dengan bola. Iya. Apalagi kalau misalkan anak yang tantrumnya parah, itu kalau kena makanan tepung-tepungan, ibunya lupa aja. Ya Indomie, roti itu kan tepung semua kan. Itu bisa jadi bergejolak sedikit, ada yang memicu dia tantrum, itu parah tantrum. Oh, jadi mudah. Iya, tersulut ya. Jadi mudah tersulut. Makanya sedikit demi sedikit jadi, padahal basic kita tuh nggak ada yang dari ini ya, jadi karena udah keseringan makan anak seperti itu. Dong. Iya, jadi gitu. Tapi ini kalau pendidikan balik, kalau misalnya di sini aku tidak melihat sekolah lain. Misalnya di Alaskar udah ngajar sampai sekian sampai tahapan B deh misalkan gitu. Orang tua mesti paham juga dong. Harus mengerti juga cara mendidik anak sampai level B. Karena kan takutnya biasanya sekolah udah ngajarin sampai kayak gimana, di rumah ternyata nggak diajarin, akhirnya bukannya meningkat, stabil atau meningkat malah turun karena banyak kayak gitu. Apalagi inklusi kan orang tuanya mesti. Iya, makanya dari awal itu biasanya kita dengan orang tua itu benar-benar komit dalam artian satu, anak ibu itu istimewa gitu. Jadi tipenya seperti ini, paling dari sekolah bisa mencapai target sampai begini aja. Untuk ya wallahu alam nanti ke depannya mungkin Allah kasih kelebihan apa ya itu di luar ekspektasi kita. Tapi kalau melihat begini paling sampai sini gitu. Kita gitu. Kecuali ibu tambah dengan terapi, dengan konsul psikolog segala macam, bisa jadi ekspektasi kita itu lebih tinggi dari yang sekarang. Ada juga orang tua yang menerima, ya ibu nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa mandiri misalkan gitu. Tapi ada juga yang enggak bu, anak saya mesti bisa baca gini, itu agak sulit juga kita kalau ada orang tua yang nggak paham. Ada juga yang anaknya nggak mau dibilang inklusi gitu, karena inklusi itu inklusi itu kan bukan kekurangan aja, kelebihan juga bisa dibilang inklusi. Iya. Makanya dulu kan ada kelas akselerasi. Iya. Itu kan yang sudah anak ABK. Terus juga anaknya biasa-biasa aja, tidak nampak secara fisik inklusi gitu kan ABK, tapi ternyata diseleksianya nggak begitu parah, tapi ketika kita golongan dulu anak ibu ini anak berkebutuhan khusus gitu, anak inklusi, nanti penanganannya begini. Ada yang enggak bu, anak saya nggak inklusi gitu. Pernah ada kayak gitu? Ada aja lah pasti. Cuma kita nggak terima gitu. Nggak terima gitu.
kita gimana ya biar nggak tersinggung bahasanya gitu diatur. Kalau ada yang pada akhirnya terima, ada yang malah dikeluarkan, nggak terima dibilang inklusi gitu. Padahal memang kenyataannya inklusi. Padahal kalau dimasuk sekolah manapun ya akan jadi disebut Iya. inklusi gitu ya. Dan iya kebanyakan juga udah pindahan dari mana ke sini nggak terima, di sana dibilang inklusi, ternyata di sini juga sama. Ada juga yang terima gitu. kasih disebut inklusi. Iya. Nah ternyata di mana-mana disebut begitu. Apa? Benar juga. Tapi pede nih bakal bisa jalan terus menerima inklusi. Jalan terus ya, bukan menerimanya. Berarti butuh apaan? Banyak. Pertama sarkas ya. Sarana prasarana untuk anak-anak inklusi. Terus yang kedua pelatihan gurunya. Kita kan benar-benar tadi sendiri improve sendiri, terus juga ya bisa-bisa kita lah nyari-nyari kemana tentang ilmu menangani anak-anak seperti itu. Pernah ngegandeng sesuatu apa? Gandeng siapa atau lembaga atau ya? Kita mengajukan pun ke apa namanya ke dinas pendidikan itu nggak bisa murid harus sekian gitu. Oh, Jadi, bicara syarat. iya. Ada beberapa syarat yang nggak bisa dipenuhi gitu. Sedangkan kayak sekolah lain yang cuma naik usia 2 tapi dapat bantuan gitu karena memenuhi syarat semua kan, sementara kita yang kan suka sedih ya bener. Harus Udah 19 tahun berarti ya? iya, dengan kondisi guru yang luar biasa. Saya bilang guru-guru semua luar biasa. Mereka nggak mau gajian, mau nggak gajian, mau berapa tahun nggak dibayar, mau sebulan nggak dibayar, nggak ada endorse. Karena dia tahu kondisi sekolah tuh seperti ini gitu. Dia tahu anak-anaknya. Sini kan transparan ya, yang bayaran cuma segini gitu. Ini kita pecahin sama-sama ini gimana? Karena mau ditutupin juga apa yang mau ditutupin ya gitu ya. Betul. Apa yang mau dikorup? Apa yang mau ditilep gitu ya, apa yang mau ditilep. Orang buat sehari-hari juga gak nyampe kadang-kadang gitu ya. Ditilep makin ambrol lagi. Tapi emang pernah Apa? gak gajian? Sekarang udah Normal. enggak, sekarang udah setahun lebih Apanya? enggak gajian. Lo gemuk ya? Sama, apalagi saya selalu dikalahkan loh. Misalkan yang lain gajian dulu bumut, misalkan yang lain 2 bulan bumut, sebulan aja gitu. Yang lain 3 bulan bumut enggak dulu ya. Gak apa-apa. Ya mau gimana? Kan tadi bilang anggap basah mau diperes ini apa nggak ada airnya ya nggak ada air aja keluar. Itu mau ada yang nungguin. Nanti ya besok. HP. Kerudung. Mau kerudung dia. Enggak bawa sih, enggak bawa. Emang kamu udah pulang? Udah. Jam berapa pulang? Si Iwan mana Iwan? Berangkat. Iwan udah pulang. Ibu Iwan udah pulang, Bu. Udah. Iwan udah pulang. Udah. Jailani udah pulang semua ya? Belum jalannya belum. Belum. Bawa ke sini deh. Jalan deh, bawa ke sini. Dia ini kenapa dia? Dia BK juga enggak? Iya. Hah? Ngapain dia? Dia pertama space delay. Terus sama diseleksi juga IQ-nya di bawah anak rata-rata ya. Enggak tahu sih kondisi. Tapi baik orangnya. Baik. Biasanya kayak gitu orangnya sopan ngomongnya. Ini sih enggak juga ya? Pokoknya sini Jai. Udah yang lain tunggu di luar ya. Jai, udah pulang belum? Belum. Kenapa belum pulang? Salim dulu, salim. Hah? Apa? Namanya? Kodil. Kodil. Abdul Qadir Jailani. Kodil Jalani. Udah kelas berapa, Jai? Kelas berapa? Kelas 1. Iya. Aku jatuh. Jai. Apa ini? Kelas 1, Jay.
Gurunya itu? siapa aja? Gurunya siapa? Gurunya siapa? Bu Mai dikasih contekan tuh. Kamu keluar ya. Keluar ya. Siapa gurunya? Ibu Tia. Bu Mutia, tahunya Bu Mutia. Tahunya Bu Mutia. Tadi Njai diajarin sama siapa? Bu siapa tadi? Guru kelas Njai. Mana pe kesini? Ada ke sini dong. Siapa tadi gurunya? Mau tiap lagi? Tiap Palati. Siapa lagi? Oh, siapa lagi maksudnya? Saya Iya. sekali, tapi setiap hari sih belum. Itu mana? Apa? Teman-teman. Yang tato. Satu. Istilahnya. Heeh. Njai, apal ini ya? Apal apa namanya? Lagu. Zikir habis sholat. Apa enggak? Wujud. Sifat wajib bagi Allah. Enggak. Wujud kidamako. Ya apal, Njai apal lah. Ayo. Hah? Hah? Enggak. Apal. Wujud artinya apa? Wujud. Wujud. Yang setiap habis sholat, Jai, habis sholat duha. Aku tato. Tiap lagi. Pelatih. Njai apal nggak? Kamu habis ngapain sih? Kok keringetan? Lah. Lelah. Oh, gerah. Kira habis main bola. Kamu Lahan. ngobrol sama. Kamu biasa main bola sama teman-teman di kelas? Iya. Main bola di mana? Di lapangan situ? Yang tato. Yang tato. Kelas 1. Iya. Kamu mau sekolah emang? Iya. Kenapa mau sekolah? Kenapa mau sekolah? Sekolah. Biar apa? Biar apa sekolah? Main. Oh, biar bisa main. Biar bisa main. Keren. Bukan biar pinter. Bagus. Nggak apa-apa ya. Yang penting mau sekolah dulu ya. Yang penting mau ngumpul. Biar pinter. Jadi mau ngumpul. Bisa ada masuk kelas kayak gitu. Jai, kok bingung? Jadi kamu bingung. Kenal nggak? Kenal sama aku. Aku Febri. Jai, kenapa? Sedih banget. Lah. Gerah. Ini Ini ada. di angin. Nih tuh. Di atas pas angin. Udah dijemput mama belum? Enggak. Belum. Lagi MD. Udah baca? Hah? Enggak. Belum baca? Tulis. Lagi nulis. Nulis apa? Iko. Ikro. Ikro. Wih, keren. Jai, ikro berapa? Ikro berapa? Nanti mak. Bener. Enggak bohong nih. Enak bohong nih. Nah. Oh, bener. Naik. Sini. Ini siapa aja namanya Jai? Naik. Naik Kelas berapa, Nay? kelas berapa? Naik kedua. Kelas 2. Padahal kelas 3. Enggak. Naik kelas berapa, Nay? Tahu mana? 2 apa 3? Kelas 2 apa 3 nih? 3. 3. 3 apa 4? 4 apa 5? Yang belakang. Kamu Pikir-pikir. emang kamu mikir tadi? Naik, kamu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 apa 2. 3? Hah? Emang gurunya siapa? Ih, contek-contekan. Mana sini. Kamu juga belajar ikro juga? Kamu lagi MD? Naik. Iya. Sama siapa? Tuh, Ende. Hah? Aman. Sama Bu Umay. Iya. MD apa? Madrasah di Ende Oh. gua. Ende itu tulis. Itu juga. kelihatan. Itu? Cerita. Cerita nih. Siapa namanya? Ika. Daisy. Daisy sini. Sini. Desa tahu siapa? Ini siapa?
namanya? Bumut. Oh, Bumut. Kenalnya di sini nggak ketemu. Iya, Bumut ya semua. Sama guru kelasnya orang nggak kenal. Namanya di kunci juga. Lalu karena tahu kan Daisa, sini deh. Kamu kelas berapa? kelas satu. Oh sama dong sama siapa Jaya? Jalani. Jalani sama kelas 1. Ya kelas 2 kali. Dia emang Ini kelas 3. kelas 3 kamu. Kamu kelas 3, mau kelas 2. Nay, Iwan udah pulang. Udah. Kamu rumahnya pada di mana? Deket sini? Deket Kamu juga deket? rumah. Deket. Kamu deket juga? Iya. Jauh deh saya. Tahu aku. Oh jauh. Iya. Tadi Naik aku lihat motor? dia nyebrang. Terus belok ada Naik motor. kolong-kolong. Giginya kolong. Iya, kolong emang kamu semut lewat kolong. Itu iya, kamu kan. Kamu ayam. Kamu naik motor pulangnya? Oh, kalau kamu jalan kaki? Iya. Kamu Soalnya juga? Rumahnya dekat. Oh, deket. Aku dekat. Ah, katanya jauh. Ada Tadi turunan. katanya jeblang. Dia nyeblang. Apa? Nyeblang sampai ada dia nyeblang tadi rumahnya. Ada apa? Terus Hah? belok kanan sampai Oh, mana? Manis. Pokoknya kita. tapi ini lagi baik-baik aja nih ya? Iya. Pokoknya kita kalau di sini jadi lebih banyak bersyukur. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang masuk kelas lagi ya. Masuk ya. Makasih ya. Tapi itu hitungannya maksudnya hitungannya masih middle, tengah-tengah, belum parah. Atau memang mereka lagi tidak parah? Kalau yang satu tuh yang Jailani itu sih, kalau disuruh emosinya suka meledak-ledak. Kalau yang Naira ini mau diapain aja, slowly aja. Kalau mau jadi oh, yang mana tuh? Cari. Mana tulisannya? Ya. Oh, selalu kita. Harus tumpah, takutnya ada isinya. Iya. Kasih. Dan di lulusan sini udah banyak yang di kedokteran, di UPI. Iya kan udah 19 tahun ya. Iya. Berarti udah ada yang kuliah itu. Banyak yang udah jadi dokter, polisi. Oh, ada. Main kesini nggak? Hah? Main kesini gitu. Suka. Sampai adik-adiknya gitu ya, walaupun dia tahu sekali adik-adiknya semua udah masukin ke sini. Meskipun dia tahu. Dan kita waktu tahun berapa ya pernah jadi juara main tertinggi se kota Depok apa nggak salah? Iya. Se kecamatan dari semua sekolah. Itu padahal Jadi ya tetap ya yang berlian dimanapun dia berada tetap jadi berlian gitu. mau dilemparin lumpur kayak gimana tetap aja di berlian. Mau ada di mana pun ya yang berlian pasti berlian gitu. Pasti mahal.